Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hitam putih, Umar bin Khattab merupakan sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga oleh Allah. Selain menjadi seorang yang pemberani, Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Bahkan Umar bin Khattab menjadi Khalifah Rasyidin kurun waktu 10 tahun, yakni pada tahun 634 sampai dengan 644. Selain memiliki gelar Al-Faruq, Umar bin Khattab juga memiliki gelar Amirul Mukminin, yang berarti adalah pemimpin orang beriman. Bahkan Umar bin Khattab juga terkenal sebagai sosok yang pemberani, keras, cerdas, dan juga memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Namun sayangnya, sosok Umar bin Khattab tersebut sangat menentang Nabi Muhammad sebelum beliau masuk Islam. Bahkan beliau sangat ditakuti oleh kaum muslimin karena kerap menyakiti pengikut Rasulullah. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah, yakni pada tahun 583. Bahkan Umar bin Khattab merupakan keturunan salah satu suku yang terpandang di kalangan orang Quraisy. Saat masih anak-anak, Umar bin Khattab sudah memiliki sikap yang mandiri, yakni ia diberi tanggung jawab oleh ayahnya untuk memelihara domba dan unta. Bahkan ketika Umar masih kecil, mendapat didikan yang sangat keras dari sang ayah. Didikan keras dari sang ayah tersebut menjadikan Umar tumbuh sebagai orang yang tangguh, pemberani, pandai berkelahi, pandai memanah, pandai memainkan pedang, dan tangkas dalam menunggang kuda. Bahkan ia juga menjadi salah satu orang yang pandai membaca, menghafal, dan juga menulis. Ketika beranjak dewasa, Umar bin Khattab mulai menekuni perdagangan. Bahkan Umar bin Khattab ketika berdagang sering melakukan perdagangan hingga keluar Jazirah Arab seperti Persia, Syam, dan juga Mesir. Ketika Rasulullah mulai menyebarkan Islam di kota Mekah, banyak kalangan kafir Quraisy yang menentang. Salah satunya Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab tidak segan untuk menyiksa orang-orang yang ketahuan menjadi pengikut Nabi Muhammad dan masuk Islam. Pada puncak kebencian Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ia sempat ingin membunuh Nabi Muhammad. Ketika Umar bin Khattab ingin menuju rumah Nabi Muhammad dan ingin membunuh Rasulullah dengan sebilah pedang, di tengah perjalanan Umar bin Khattab bertemu dengan salah satu pengikut Nabi Muhammad yang bernama Nuaim bin Abdullah. Nuaim bin Abdullah mengabarkan kepada Umar bahwa adiknya Umar telah memeluk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Mendengar kabar itu, Umar pun lantas memukul adiknya yang pada saat itu sedang membaca kitab Al-Quran. Namun, tidak lama kemudian, Umar pun menjadi iba pada adiknya. Kemudian Umar pun meminta pada adiknya untuk membacakan ayat Al-Quran yang telah dibaca oleh adiknya. Ketika Umar mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya tersebut, seketika itu Umar bin Khattab langsung terguncang.
dan menyatakan diri masuk Islam sebagai pengikut Nabi Muhammad. Di sisi lain, masuknya Umar dalam barisan Islam disambut sukacita oleh kaum muslimin. Keislaman Umar bin Khattab merupakan suatu kemenangan besar bagi umat Islam saat itu. Sejak saat itu, Umar menyatakan diri selalu setia dan siap mendampingi Nabi Muhammad. Bahkan, Umar pun tidak segan untuk membunuh siapa saja yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad, dan siap mengorbankan nyawanya sendiri demi membela agama Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk dalam jajaran Islam, perkembangan Islam di kota Makkah semakin hari semakin pesat. Bahkan membuat para petinggi Quraisy semakin murka. Mereka lantas melakukan teror dan intimidasi secara masif, dan selalu berusaha menggagalkan perkembangan Islam di kota Makkah. Selain itu, Nabi Muhammad menyerukan kepada umat Islam untuk segera hijrah ke Madinah dan berangkat secara diam-diam. Hal ini dilakukan karena khawatir kaum umat Islam akan dibunuh satu persatu oleh para pembesar kaum Quraisy. Namun justru hal yang berbeda dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika akan melakukan hijrah ke Madinah, ia malah menemui para petinggi kaum Quraisy dan mengumumkan akan hijrah ke Madinah untuk menyebarluaskan agama Islam. Setelah setibanya di kota Madinah, Umar bin Khattab salah satu orang yang memiliki posisi utama di sisi baginda Nabi Muhammad. Selain itu, Umar bin Khattab selalu setia mendampingi Nabi dalam banyak kesempatan. Salah satunya adalah menjadi sekretaris Nabi setiap mendapat wahyu dari Allah. Bahkan Umar bin Khattab berperan aktif dalam berbagai peristiwa penting yang terjadi saat itu. Di antaranya Perang Badar, Perang Uhud, dan yang lainnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar resmi menjadi khalifah yang pertama. Sedangkan Umar bin Khattab berperan aktif sebagai kepala penasehat. Begitu Abu Bakar meninggal dunia, Umar ditunjuk sebagai khalifah yang kedua. Pada masa kepemerintahan Umar bin Khattab, pasukan umat Islam juga berhasil mengambil alih Palestina, Mesir, Syria, Afrika Utara, dan Armenia menjadi mayoritas agama Islam. Bahkan selama memimpin menjadi khalifah, Umar bin Khattab membuat banyak perubahan. Di antaranya menetapkan kalender Hijriah, membebaskan Baitul Maqdis, merenovasi Masjidil Haram, merenovasi Masjid Nabawi, menetapkan hari Jumat sebagai hari libur, menetapkan sholat tarawih berjamaah, menyelenggarakan pendidikan, dan membuat lembaga kajian kitab suci Al-Quran. Setelah menjadi khalifah selama 10 tahun dan merasa ajalnya semakin dekat, Umar bin Khattab mewasiatkan kepada para sahabat agar memilih salah satu di antara 6 orang yang ditunjuk, agar ketika Umar meninggal kelak dapat menggantikan sebagai khalifah yang ketiga. Keenam orang tersebut di antaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Waqqas. Kemudian setelah beberapa hari, peristiwa penikaman terhadap Umar itu terjadi. Bahkan Umar bin Khattab menghembuskan napas terakhir dalam usia 63 tahun.
Peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab terjadi di waktu fajar pada tanggal 26 Zulhijjah. Peristiwa wafatnya Umar bin Khattab karena ditikam oleh seorang budak yang bernama Abu Lulu'ah bin Mughirah. Kemudian jenazah Umar bin Khattab dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Hingga sampai saat ini, peristiwa penikaman terhadap Umar bin Khattab tersebut selalu dikenang sepanjang sejarah umat Islam. Hai sahabat hitam putih, itulah sejarah Umar bin Khattab. Semoga informasi kali ini bisa menghibur, berguna, bermanfaat, dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Semoga kita disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki oleh Allah, dan semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah dan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad. Salam akhir dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.